Oke teman-teman, kita kembali lagi di kelas statistik. Kali ini kita akan menghitung penyebaran data, yaitu kuartil terlebih dahulu ya. Kalau kuartil ini seperti yang kita tahu bahwa kuartil adalah ukuran per 4-nya, tapi ini dibagi menjadi 3 saja, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Rumus untuk menghitung kuartil pada data berkelompok dan data tunggal itu beda ya. Kalau untuk data berkelompok yang sudah terdistribusi seperti ini, maka untuk menghitung kuartilnya yaitu Q1 sama dengan B plus P dikali PQ1 min F per F kecil ya. Nah, Q1 ini adalah yang terletak 25% terletak di Q1. Nah, berarti kita harus membaginya menjadi 4. Nah, Q1 ini adalah kuartil satunya di mana letaknya. Kemudian B adalah batas kelas interval dengan frekuensi pada posisi Q1, yang P kecil ini adalah interval kelas, panjangnya berapa. Kemudian PQ1 ini adalah posisi kuartil 1, F besar ini adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas kuartil Q1, dan F kecil adalah jumlah frekuensi pada kuartil 1. Nah, untuk menghitung kuartil 2 caranya sama, hanya saja pada Q2 itu kita perlu membagi menjadi setengahnya atau 2 per 4-nya. Nah, kalau di Q3 maka 75%-nya berarti 3 per 4-nya. Kalau di Q1 ini kita bagi di 1/4-nya. Artinya apa? Q1 ini terletak di 1/4 data dari distribusi frekuensi yang kita punya. Contoh, kita punya 40 data, maka 1/4 datanya itu ada di data ke 10 karena 40 dibagi dengan 4. Kita lihat di manakah data 10? Oh, ternyata ada di kelas kedua ya, ada di kelas 59 sampai 67. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja di posisi kuartil pertama ini nilainya berapa. Nah, B ini adalah tadi batas kelas interval dengan frekuensi pada posisi Q1. Kalau Q1-nya ada di sini, maka batas kelas intervalnya adalah berada di sini. Nah, 59. Jangan lupa untuk kita kurangi dengan 0,5. Berarti di sini nilainya adalah 58,5. Nah, kemudian kita tambah dengan P. P ini adalah panjang kelas interval, yaitu 8. Kemudian dikalikan dengan PQ1. PQ1-nya adalah ini, letak data di kuartil pertama, yaitu data ke 10. Kita masukkan 10 di sini, dikurangi F besar adalah jumlah semua frekuensi sebelum kuartil Q1. Nah, Q1 di sini, maka jumlah semua frekuensinya adalah di 6 ya. Kita kurangi dengan 6 dibagi dengan F adalah jumlah frekuensinya di Q1, yaitu 15. Kita kalikan dengan 15. Sudah kita operasikan, jangan lupa perkalian dulu yang kita kerjakan. Oke, ini adalah 10 kurangi 4
10 kurangi 6, 4 kalikan 8 yaitu 32 dibagi dengan 15. Nah, sekarang kita hitung dulu berapakah 32 dibagi 15, maka hasilnya adalah 2,13. Maka 58,5 ditambah 2,13. Kita cari langsung di sini. 28,5 tambah 2,13. Hasilnya adalah 60,63. Nah, kita masukkan ke sini hasil dari kuartil pertama atau kuartil 1. Nah, cara yang sama kita gunakan untuk menghitung nilai dari Q2 dan Q3. Nah, hanya bedanya ingat bahwa Q2 itu nilainya adalah setengahnya atau 2/4-nya. Kalau Q3 nilainya adalah 3/4-nya. Ini kita akan gunakan ketika menghitung di manakah letak dari data untuk kuartil yang kita mau pakai atau kita tuju ya. Kalau kuartil kedua berarti datanya terletak di setengahnya, yaitu 40 dibagi 2 berarti 20. Nah, kita cari data ke-20 itu ternyata terletak di kelas keempat. Ini Q2. Nah, kalau Q3 adalah 3/4-nya, yaitu data ke 30. Nah, ternyata di sini juga. Maka Q2 dan Q3 terletak di kelas keempat. Nah, silahkan mencoba untuk menghitung berapa nilai kuartil 2 dan juga kuartil 3. Terima kasih. Selamat belajar.